Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadila, NPM 247822062. Dan pada video kali ini saya akan membuat video hands-on tentang lab 4.4.8 dengan judul Packet Tracer Troubleshoot Interval Routing. Jadi di lab kali ini kita akan mencoba menganalisis masalah yang ada pada lab atau topologi ini ya, yang di samping. Jadi di sini ada addressing table yang dimana masing-masing perangkatnya tuh punya interface, IP address, subnet mask, default gateway, dan VLAN yang seharusnya tercantum di situ. Yang nantinya kita coba cek satu persatu apakah ada yang salah. Karena addressing table ini kan sebagai patokan kita ya. Patokan kita untuk melihat mana yang benar gitu. Ini kita langsung lanjut ke yang pertama, instruction. Jadi di sini kita diberi beberapa instruksi untuk mengetahui apa yang menjadi masalah dari topologi berikut ini, mana kita diberikan 4 perintah, yaitu yang pertama show IP interface brief, itu untuk melihat daftar interface yang mungkin saja ada yang bermasalah atau portnya mati dan segala macam. Lalu yang kedua ada show interface G01.10, di mana kita bisa analisis di sana apakah sudah sesuai gitu, dan seterusnya gitu ya. Mungkin kita bisa lanjut ke yang pertama, yaitu show IP interface brief. Kita lakukan itu di CLI di router 1. Enable show IP interface brief. Nah, kalau kita lihat di sini port yang dipakai itu kan G0/1 ya. 10 dan 30. Kalau kita lihat di tampilan interface briefnya, dia port 0/1.10 mati, yang artinya ini menjadi salah satu masalah ya, masalah pertama yang kita hadapi gitu, ada di gigabit ethernet 0/1.10. Itu yang pertama. Mungkin kita bisa langsung konfigurasi aja biar nggak lupa nanti. Interface gigabit ethernet 0/1 dan kita masuk di titik 10, enter. Lalu no shutdown, kita masuk ke sub interface ya, ini hitungannya. Setelah itu kita end. Kita coba lihat lagi nih, show IP interface brief sudah up gitu, dan compressionnya sudah bertambah menjadi 20% ya, artinya itu memang menjadi masalah yang ada pada lab kali ini. Mungkin selanjutnya kita bakal ke perintah show interface G0/1.10. G0/1.10. Jadi kalau kita lihat di G0/1.10 ini dia makanya IP address 10.1, subnet masknya 124, VLAN-nya 10. Kita coba samakan ya. Untuk IP address-nya ini udah sesuai ya kan, 172.17.10.1 dengan subnetnya 124. Lalu udah, dan encapsulation virtual LAN-nya dia mengarah ke VLAN ID 30. Nah, ini yang menjadi salah satu masalah. Harusnya dia ngarahnya ke VLAN ID 10. Oke, langsung kita benerin aja. Kita coba apakah harusnya emang kayak gitu ya. Harusnya VLAN 10 ya, karena ini kan G0/1.10 gitu. Jadi kita masuk ke configure terminal, kita langsung konfigurasi aja. Interface gigabit ethernet 0/1.10. Nah, di dalamnya kita bakal memberikan perintah no encapsulation. Jadi kita hilangkan dulu, karena di Cisco dia itu nggak bisa langsung ditimpa gitu loh. Jadi harus dihilangin dulu no encapsulation-nya, harus dihapus dulu encapsulation-nya. Setelah kita hapus, baru kita masukkan lagi nih enkapsulasi yang seharusnya ya. G10. Nah, ini sudah mengarah. Oh, sorry. Nah, dari sini kita bisa identifikasi nih. Kita end dulu. Saat kita memasang enkapsulasi dot yang 10, ada notif kalau VLAN itu tuh udah dipakai di gigabit ethernet 0/1.30. Nah, ini menjadi salah satu kesalahan juga. Mengapa? Karena harusnya di gigabit ethernet 0/1.30 tuh
ngarahnya ke VLAN 30, tapi ini malah ke VLAN 10. Berarti kita copot dulu yang ada di Gigabit Ethernet 0.1.30-nya. No encapsulation dot. Nah, baru kita pasang yang benarnya 30 kan. Nah, ini baru benar. Lalu kita isi IP address-nya mungkin ya. Sekali kita isi IP address-nya, yaitu IP address 172.17.31 dengan subnetnya 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Lalu exit. Sekarang kita pindah ke yang Gigabit Ethernet 0.1 yang 10. Kita berikan arah ke encapsulation.ke10 dan seharusnya ini udah masuk ya. Masuk down. Kita cobain. Jadi sekarang kita sudah ada di angka 60% untuk completionnya. Terakhir itu kita cek lagi bukan terakhir, sorry. Gigabit Ethernet interface 0/1.10. Kita lihat lagi ini udah sesuai ya, kan kalau ID-nya sesuai sekarang. Lalu IP address-nya sini nggak terlihat. Cuma kalau yang 30 apakah terlihat? Seharusnya terlihat IP address-nya. Oh ya, berarti kita perlu isi dulu IP address yang ada di Gigabit Ethernet 0/1.10 dengan IP address yang sesuai dengan di addressing table 72.17.10.1.255.255.255.0. No shutdown. And coba kita lihat. Nah, baru ada nih, dan ini udah benar ya harusnya. Selanjutnya kita coba melihat interface trunk yang ada pada switch. Karena dia perintahnya di switch S1 ya, berarti S1 enable show interface trunk, dan ini masih kosong, yang artinya perlu dikonfigurasi mode trunknya. Jadi untuk S1 itu port yang bekerja itu ada di G0.1 yang mengarah ke routernya. Jadi kita bakal ke interface Gigabit Ethernet 0/1. Lalu kita atur switch port mode trunk. Nah, seharusnya udah bisa nih ya. Coba kita lihat completionnya sudah menjadi 80%. Ya, artinya sisa 20% lagi. Nah, jadi setelah kita lakukan beberapa perintah tadi, sekitar 4 perintah, kita menemukan beberapa masalah. Dan namun, ini completionnya masih 80%, ya, artinya masih ada masalah. Mungkin kita bisa cek dari addressing table ya. JR1 itu udah sesuai karena tadi udah kita isi. Tinggal di PC1. Apakah PC1 IP-nya itu sama? Oh, sorry. 10.10 benar. Gateway-nya 10.1. Oke, udah benar. Ya, 10.1 gateway-nya ada di VLAN 10. Ya, dia pakai IP VLAN 10 yang 10.10. Kalau yang PC3 kita lihat, IP address-nya 172.17.30 udah sesuai, subnet udah sesuai. Dan ini masalahnya. Di default gateway-nya ini yang masih ngaco ya. Harusnya default gateway-nya 172.17.31, namun ini malah 10.1. Coba kita ubah 30. Dan completion-nya sekarang menjadi 100%, yang artinya lab kali ini sudah kita konfigurasi semuanya gitu. Mungkin kita bisa coba ping. Harusnya udah bisa ya karena sudah 100%. Ping IP si R1-nya.
yang 17 ping ke gateway-nya sendiri ya. Oh sorry, 20 tik 1 tuh nggak ada. Sorry. 10 harusnya. Nah, nih baru hasil. Lalu yang ke 30 ke gateway yang 30 tik 1. Lalu ke PC sebelah kanan. PC 3-nya. Dan bisa ya ternyata. Semuanya sudah terkoneksi. Cuman masih ada satu request timeout. Kita coba lagi aja dan boom, sudah berhasil semua. Mungkin cukup sekian untuk lab kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.